Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramananda dengan NIM 221292212. Di video kali ini kita akan membahas sistem pernafasan pada mata kuliah konsep dasar biologi SD dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rizda Amini MP dan Mr. Tio Wijanarko. Baiklah, yang pertama kita mempelajari apa itu sistem pernafasan atau pengertian sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernafasan atau respirasi juga mempunyai arti proses pengambilan O2, pengeluaran CO2, dan penggunaan energi yang dihasilkan oleh tubuh. Pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Reaksi enzimatis, sebab dalam proses tersebut ada satu enzim yang memegang peranan penting, yaitu sitokrom atau enzim pernafasan. Selanjutnya ada bagian-bagian saluran pernafasan pada manusia yang terdiri dari satu bronchioli respiratory. Selanjutnya ada kantong alveolus atau ducti alveoli. Alveolus, organ pernafasan utama adalah paru-paru atau pulmo. Bahasan selanjutnya yaitu tentang struktur histologi dari bagian-bagian saluran pernafasan. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernafasan, juga berperan dalam resonansi suara. Rongga hidung terdiri dari 4 daerah. Yang pertama ada vestibula, atrium, daerah pembauan, dan daerah pernafasan. Yang kedua TK atau faring, yaitu daerah simpangan saluran nafas dengan saluran makan, yang dibedakan menjadi 3 daerah. Yang pertama ada daerah hidung atau nasofaring, daerah mulut atau orofaring, yang ketiga daerah jakun atau laringiofaring. Selanjutnya jakun atau laring. Yang keempat ada tenggorokan atau trakea, yang merupakan saluran yang menghubungkan antara laring dengan paru. Yang kelima cabang tenggorokan, yang percabangan tenggorokan menuju paru kiri dan kanan yang disebut bronchus. Yang keenam ada paru atau pulmo. Yang ketujuh ada bronchiolus. Akan berlangsung melalui 2 tahap, yaitu yang pertama pernafasan eksternal atau pernafasan luar adalah difusi gas luar masuk ke dalam aliran darah atau yang kita kenal dengan pertukaran O2 dari darah. Yang kedua ada pernafasan internal atau pernafasan dalam adalah difusi gas atau pertukaran gas dari daerah ke sel tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi diatur oleh otot diafragma dan otot antar tulang rusuk atau interkotalis. Sistem peredaran oksigen yang diperlukan oleh tubuh manusia bisa mengalami gangguan atau kelainan. Yang pertama, kelainan atau gangguan penyakit saluran pernafasan. Yang pertama ada penyempitan saluran pernafasan akibat asma atau bronkitis. Bronkitis disebabkan oleh bronkus yang dikelilingi lendir cairan peradangan, sedangkan asma adalah penyempitan saluran pernafasan akibat otot polos pada saluran pernafasan mengalami kontraksi yang mengganggu jalan nafas. Selanjutnya ada sinusitis, adalah radang pada rongga hidung bagian atas. Rinitis adalah gangguan radang pada hidung. Pembengkakan kelenjar limfe pada sekitar TK dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Pleuritis yaitu merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura. Bronkitis adalah radang pada bronkus. Yang kedua ada kelainan gangguan penyakit pada dinding alveolus. Yang pertama ada pneumonia atau pneumonia adalah suatu infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan peradangan pada dinding alveolus. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh baksil yang mengakibatkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Selanjutnya ada masuknya air ke alveolus. Yang ketiga ada kelainan gangguan penyakit sistem transportasi udara. Yang pertama ada kontaminasi gas CO2 atau karbon monoksida atau CN atau cyanida. Selanjutnya kadar hemoglobin atau hemoglobin yang kurang pada darah sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen atau kekurangan darah alias anemia. Yang kelima ada gangguan sistem pernafasan. Yang pertama ada asfiksi atau gangguan dalam pengangkutan O2 ke jaringan dan gangguan pengangkutan O2 oleh jaringan. Yang kedua ada difteri atau penyakit saluran pernafasan bagian atas karena infeksi bakteri Conibacterium diphtheriae. Yang ketiga ada
pneumoniae atau radang dinding alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Yang keempat ada tonsilitis atau radang pada faring yang disebabkan oleh bakteri pada tonsil. Yang kelima ada faringitis atau radang pada faring yang disebabkan oleh bakteri atau virus tertentu. Yang keenam ada asma atau gangguan pernafasan dengan gejala sukar bernafas, bunyi mendesak dan batuk yang disebabkan oleh alergi atau psikis atau karena penyakit menurun. Yang ketujuh ada kanker paru-paru yang biasanya diakibatkan oleh kebanyakan merokok atau orang yang suka merokok. Yang kedelapan ada emfisema atau gangguan pernafasan karena alveoli menjadi luas secara berlebihan akibat terjadinya pengembungan paru-paru secara berlebihan. Yang terakhir ada polip pada hidung dan amandel membesar pada tekak sehingga pemasukan udara terganggu, sehingga penderita sering membiarkan mulutnya terbuka. Baiklah, sekian video yang kali ini yang dapat saya sajikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.